Halo kan, bertemu lagi di Padava Android. Dan pada hari ini kita nggak oprek-oprek PC dulu, ngoprek-oprek PC, ngoprek-oprek Android dulu ya. Tapi di sini saya bakal ngerakit PC gaming lagi ya. Dan berikut adalah speknya teman-teman ya. Di sini menggunakan i5 Gen 13 ya. Dan untuk RAM-nya di sini menggunakan T-Force ya kan, ini 16GB bos ya. Jadi 8GB 2 keping. Ini 3200 mAh juga. Dan di sini untuk motherboard saya menggunakan B660M ya. Ini DDR4 dan 4 slot RAM juga ya. Jadi buat teman-teman yang upgrade RAM masih enak banget gitu ya, masih ada slot gitu. Dan untuk penyimpanan di sini saya menggunakan dua SSD. Yang pertama ada Kingston ya, KC3000. Dan untuk satunya lagi menggunakan SPG ya, XPG bener ya, ya itulah. Sama-sama 1 tera pokoknya ya. Dan kita singkirin dulu. Dan untuk nextnya di sini ada power supply dari Coolmaster 650 watt ya, 650 watt. Ini platinum punya, jadi cakep banget buat teman-teman yang mau upgrade, nggak perlu mikirin lagi power supply. Ini udah cakep. Kita taruh bawah dulu. Itu kerdus doang by the way ya. Dan untuk VGA di sini saya menggunakan RTX 3060 Ti ya. Ini 8GB ya. Punya palit punya ini bos ya. Dan nextnya untuk cooler I/O-nya di sini saya menggunakan, taruh mana nih barangnya nih? Ini saya by the way sampai buka toko ya, jadi mohon maaf nih. Oke, di sini fan dulu ya. Di sini menggunakan dari Dark Flash ya. Ini fan tambahan. Dan untuk fan dari I/O-nya kita ganti pakai Arctic punya ya. Nah ini dia maksudku, untuk cooler I/O-nya di sini menggunakan dari Coolmaster juga 360L. Ini RGB. Dan ini nanti kipasnya kita bakal ganti ya, pakai punya Arctic yang tadi. Ntar bakal sampai aku jelasin kenapa ganti punya Arctic ya. Nah ini dia spek lengkapnya ya. Ntar sini aku naruh kamera dulu biar kelihatan semua. Oke, langsung aja kita masuk ke proses perakitan ya. Di sini kita singkir-singkirin dulu karena saya butuh space. Aku tuh pengen banget ngerakit di studioku gitu. Cuman sayang ya teman-teman ya, belum bisa belum bisa terrealisasi ya. Ya doain aja ya, semoga ada rezeki gitu kan ya. Dan di sini kita bakal pasang prosesor terlebih dahulu ya, biar mempermudah hidup. Di sini kita lepas. Dan plastiknya plastik hitamnya tuh jangan kita lepas dulu. Nah ini kita cek dulu barangnya apa ada cacat gitu ya sebelum masuk ke motherboard. Dan kalau aman kita pas-pasin dulu kaki-kakinya ya, biar tidak konyol gitu ya. Nah kalau udah pas langsung kita tutup. Jadi itu bakal lepas sendiri plastiknya teman-teman kalau kedolong sama prosesor. Gak tau alasannya apa sih, aku juga masih bingung gitu. Kenapa plastiknya masih harus nempel ketika dipasang. Banyak yang bilang sih itu menghindari kontak besi langsung dari prosesor ke bracket pengunci prosesornya teman-teman. Tapi kalau teman-teman mungkin ada tahu ya, bisa tulis kolom komentar. Nah ini pastikan semua udah presisi dan pas semua ya, kekunci, aman. Dan next kita bakal install SSD-nya. Dan mungkin ada yang bertanya gitu, Bang, kenapa mulai dari prosesor SSD gitu yang nempel-nempel di motherboard gitu? Karena kalau misalkan kita masangnya ketika motherboard udah masuk ke casing, itu bakal susah teman-teman. Jadi pastikan hal-hal kecil dulu baru kepasang dulu, baru dimasukin ke motherboard untuk mempermudah hidup. Hal-hal kecil dimasukin ke motherboard baru dimasukin ke casing gitu. Ya intinya untuk mempermudah hidup aja gitu ya. Dan iklan sedikit teman-teman ya, buat teman-teman setara Purwokerto, Cilacap, Banyumas, Purbalingga yang mau servis HP, oprek HP-nya, rakit PC gaming, non-gaming, bisa langsung datang aja ke tokoku ya di Dr. Sutomo ya, depan STM Sepowo persis. Atau mau tanya-tanya silakan nih, Instagram aja di pojok kiri bawah, DM aja bos, santuy aja. Dan insya Allah harga cincai dan bergaransi lah ya. Pokoknya everything for you lah pokoknya gitu ya. Oke, di sini kita lepas dulu ya untuk apa sih namanya ini, tempat SSD-nya ya, NVMe.
Dan di sini kalau teman-teman pengen pakai data chain-nya gitu ya, pakai SSD tempat SSD yang atas duluan baru yang bawah teman-teman. Jadi kalau buat sistem pastikan SSD-nya pasang yang di atas. Dan di sini untuk sistem saya menggunakan dari Kingston-nya dan bakal dipasang di atas. Dan mungkin ada yang bertanya, Bang, kenapa untuk C selalu pasang yang di atas? Ini sih dari beberapa sumber ya aku baca bahwa kalau SSD yang atas tuh, NVMe yang atas itu kecepatannya lebih cepat. Ini dari sumber yang aku baca sekali lagi. Jadi kalau teman-teman pengen nambahin ya silakan aja tulis kolom komentar gitu ya. Jadi buat sistemnya kita ambil dulu SSD-nya. Ini aku ngisi suara sambil nge-vape teman-teman ya, sorry ya. Oke, kita pasang di sini NVMe-nya. Nah, udah. Lalu kita pasang lagi untuk heatsink-nya teman-teman ya. Ini ada isolasinya gitu, apa sih, bukan isolasi, plastik ya. Kita lepas dulu. Jadi fungsi ini sebagai heatsink juga ya, atau penghantar panas gitu. Karena SSD itu kalau teman-teman sadari ya, kalau teman-teman ngecek itu di software beberapa software yang apa sih nama istilahnya ya, macam HWID gitu, apa sih namanya, hardware monitor gitu lah. Teman-teman bisa lihat kalau SSD itu kadang bisa panas banget gitu. Jadi alangkah baiknya kalau SSD itu dikasih heatsink juga gitu ya. Dan emang heatsink dari bawah motherboard itu emang agak ngeselin biasanya teman-teman ya. Kadang suka lengket gitu. Oke, udah langsung aja kita baut ya. Dan ingat bautnya nggak perlu kencang-kencang, yang penting pas dan presisi aja teman-teman ya. Aku tuh aslinya pengen banget gitu shooting rakit komputer di studioku gitu. Jadi mengambil dari beberapa POV kayaknya kan keren gitu ya, atau di live streaming gitu, cuman nggak pernah kesampaian gitu. Ya emang keterbatasan alat aja sih. Semoga someday gitu ya kita bisa beli alat yang mumpuni dan bisa bikin video yang lebih proper gitu ya. Dan sekarang mungkin teman-teman melihat teman di layar monitor gitu ya, ada watermark di pojok kiri lagi. Pokoknya di kiri ada watermark gitu ya. Emang tai kucing ya anak-anak TikTok ya, suka banget nyolongin video ya. Tolong buat teman-teman yang suka nyolongin konten ya, tobat ya kan. Di konten itu capek Pak, Anda tinggal nyolong gitu. Jadi sorry nih kalau misalkan saya kasih watermark sekarang gitu ya. Sedikit curhat aja nih sebagai konten creator gitu kan. Oke, di sini next kita bakal pasang lagi SSD yang buat data ya. Itu ada slot satu lagi NVMe di bawah. Bentar, di sini saya lupa ambil baut itunya, baut SSD-nya. Jadi baut SSD itu terpisah teman-teman dari motherboard di dalamnya. Aku lupa ngeluarin. Ya kita pasang dulu ya. Dan biasanya untuk SSD macam XGP gini, XGP atau SPG sih aku lupa dah. Belajar sendiri lepas sendiri loh, kocak banget. XPG, astaga susah banget. Aku sampai searching lagi nih. Itu biasanya ada bawaan heatsink ya. Jadi teman-teman bisa pasang langsung, atau misalkan kalau nggak ada ya teman-teman disarankan beli heatsink terpisah. Kalau nggak bakal very hot ya. Dan kadang kalau teman-teman yang suka khawatir gitu, jadi nggak tenang kan. Jadi ya belilah paling ya 50.000 gitu yang biasa aja. Atau kalau pengen yang RGB-an ya paling 100.000 lah. Nah ini dia heatsink yang aku masuk seperti biasa, yang aku maksud gitu ya. Seperti biasa di sini kita pack dulu plastik bawahnya. Nah,
Kita bisa pasang langsung di sini, sah ya kan. No, jadi jangan keren gitu ya kan, kayak dikasih kayak dikasih baju gitu ya. Oke, pastikan terpasang dengan cakep gitu kan. Oke, untuk pretel-pretelan di motherboard ini udah kepala semua ya, prosesor, SSD juga. Dan kalau tanya bang kenapa RAM nggak dimasukin dulu, RAM nggak dimasukin juga gitu, karena kita nanti bakal kabel manajemen dan nanti juga ini bakal pakai cooler I/O gitu kan. Yang ditakutin adalah nabrak RAM-nya gitu dan RAM-nya patah atau gimana yang ditakutin. Untuk mengurangi resiko itu, jadi untuk RAM aku pasang itu terakhiran bareng VGA biasanya. Di sini kita singkirin dulu. Di sini kita bakal merakit cooler I/O-nya dulu teman-teman. Nah ini dia cooler I/O kita dari Coolmaster ya, 360L. Nah ini dia. Ini beberapa baut-bautnya ya. Kita ambil dulu. Di sini ada buku petunjuk. Kalau teman-teman bingung tinggal dibaca gitu ya. Jangan minim literasi gitu ya. Waduh, minim literasi gitu. Oke, ini fan ya. Coolernya maksudnya. Dari sini fan bawaan coolernya kita bakal ganti pakai punya Arctic. Ambilin dulu. Nah ini dia, kita ganti fan coolernya terlebih dahulu. Ganti fan cooler tuh gimana bos? Ganti fan-nya dulu untuk cooler ini. Ya sama aja sih ya. Kurang lebih begitulah ya. Nah ini kita ganti pakai punya Arctic ya. Dari sini bakal aku jelasin kenapa fan bawaannya diganti pakai punya Arctic. Yang pertama, fan itu kan punya kecepatan masing-masing gitu ya. Ada RPM-nya masing-masing gitu. Dan di sini bakal kita ganti yang RPM-nya lebih kenceng. Kenapa? Biar coolernya ini lebih adem lagi teman-teman. Tapi konsekuensinya adalah kalau misalkan kita pakai fan custom yang nggak RGB, ini bakal hilang RGB-nya yang pertama. Yang kedua, semakin kencang RPM fan itu bakal semakin berisik ya CPU kita gitu. Jadi kalau teman-teman main malam gitu ya, semuanya udah sunyi gitu, udah pada tidur gitu, gak ada suara apa-apa, suara PC teman-teman tuh bakal kayak jet gitu kan, bakal kayak suara mesin cuci gitu. Jadi ya itu sih konsekuensinya. Tapi ya itu, akhirnya balik lagi CPU-nya tuh bakal lebih adem karena kita pakai fan custom gitu kan. Ini baut ininya ya, baut buat coolernya. Nah kita pasang-pasangin dulu. Dan di sini juga perlu diperhatikan ya untuk kabel fan-nya itu arahnya mau kemana teman-teman. Jadi ntar kalau teman-teman ketika install ini ke dalam casing itu nggak ribet lagi nganu kabel gitu. Dan di sini kabelnya aku posisikan di sebelah kiri semua ya. Kita bisa bautin pakai tangan dulu ya. Ntar kalau misalkan udah semua baru dikencengin lagi pakai obeng, bisa banget.
Dan di sini kipasnya tuh menghadap exhaust ya, atau ngebuang gitu. Tujuannya apa? Jadi biar si I/O-nya ini panasnya kebuang keluar gitu. Kalau misalkan kita ngambil intake gitu, atau angin masuk ke dalam casing, ya sama aja, panasnya bakal masuk ke casing lagi. Itu sangat apa ya? Ya sangat useless akhirnya gitu. Jadi di sini bakal kupasang menghadapnya tuh exhaust atau keluar gitu anginnya. Nah di sini kan sorry untuk kabelnya di sini ku hadapin ke kanan maksudnya. Jadi ini bakal kebuang angin ke atas nanti teman-teman ya. Karena sirkulasi udara gitu teman-teman ya, itu sangat diperlukan juga kalau teman-teman rakit PC yang gaming gitu. Karena ya PC gaming, PC desain kan jelas itu hardware-nya bakal digeber ya untuk keperluan gaming dan desain, apalagi teman-teman yang mungkin bikin film Avenger gitu ya. Jadi emang butuh pendingin yang mumpuni lah untuk kinerjanya dan kesehatannya juga dari hardware-nya. Karena kan balik-balik lagi part-part komputer itu kan terbuat dari besi rata-rata kan, dari metal gitu. Dan metal itu kan punya titik melelehnya gitu, suhu titik melelehnya gitu. Jadi jangan sampai terlalu panas, ditakutkan kan rusak hardware-nya gitu. Ini fan-nya aku hadapin ke kanan semua ya. Maksudnya kabelnya itu, kabelnya di kanan semua. Jadi selain biar rapih juga nanti manajemen kabelnya gampang teman-teman. Karena aku yakin sih beberapa teman-teman yang pemula mungkin gitu ya, untuk manajemen kabel pasti males banget. Yang penting PC-nya nyala bisa main gitu rata-rata gitu ya. Ya latihan manajemen kabel teman-teman. Karena apa? Karena next ya kalau misalkan teman-teman bersih-bersih komputer gitu, jadi lebih tertata gitu bersihinnya dari mana dulu, terus dilihat kalau misalkan itu juga enak gitu. Oke, udah kencang semua, udah aman. Kita tinggal install bracketnya, yang untuk di motherboard sama di fan-nya ya. Oke, ini kita bakal masang bracketnya untuk di sini. Ini kan nanti nancep ke prosesor ya, bukan nancep sih, ini prosesor gitu. Jadi butuh bracket untuk kunciannya nanti di motherboard. Dan ini juga perlu diperhatiin teman-teman ya. Terkadang kita bingung gitu ya, karena banyaknya baut di tipe-tipe cooler seperti ini gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati karena takutnya salah masang baut. Ya biasanya kalau udah salah masang baut itu ada lecet. Ya semoga aja sih lecet atau ininya tuh lecetnya itu nggak merusak ininya ya, nggak merusak fungsi dari coolernya ini. Jadi alangkah baiknya teman-teman pahami dulu baut apa aja yang dipasang gitu di bracket-bracketnya. Karena takutnya lecet atau crack gitu aja sih. Kalau udah crack, wah pusing banget bos. Nah ini kan sudah aku pilih-pilih bautnya. Jadi jangan ragu kalau teman-teman masang kayak gini, jangan ragu atau jangan ini ya, jangan sok tahu maksudnya, asal pasang gitu. Ada buku petunjuknya, dibaca aja teman-teman.
Oke, ini bracketnya udah kepasangnya untuk ininya. Kita singkirin dulu untuk ke motherboardnya nanti. Dan di sini kita bakal masang atau install motherboard ini ke casingnya, teman-teman. Tapi di sini untuk mempermudah hidup, aku bakal masang power supply terlebih dahulu. Dan di sini juga kita bakal pasang bracket untuk motherboardnya. Jadi coolernya nanti bakal masang atau ngunci di bracket tersebut. Oke, di sini bracket atau kunciannya udah kepasang ya untuk coolernya. Kita bisa fokus untuk pasang power supply, teman-teman.
Oke, power supply sudah terpasang ya. Dan di sini kita bakal install motherboard dan coolernya. Kita pasang coolernya dulu ya untuk mudah hidup. Ini dipasang di atas. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi anginnya itu ngebuang panas CPU atau ngebuang panas CPU PC kita gitu keluar ke atas teman-teman. Jadi makanya aku ambil exhaust tadi. Oke, di sini kita ambil dulu beberapa bautnya teman-teman untuk kunci dulu yang penting. Nah ini yang penting kunci dulu teman-teman. Jadi ntar kita bautnya ngencenginnya gampang gitu ya. Jadi kita baut bagian sisi kanannya dulu ya, atau bagian atasnya dulu. Nah ini kalau udah ngunci gini gampang teman-teman, tinggal masukin yang lain. In my head, you know I can't forget it. I try to move on, but you're the one that I dream about. I sit alone in my room, drawing up pictures of blue skies. We've been apart for so long, I'm always replaying all the pictures and memories stacked up in my head. I wish I could let you go, I wish I could just forget you. I can never shake you off. You're stickier than the super glue. I can never shake you off. I'm always trying to get rid of you. I'm never shaking you off. Oke, udah ke baut semua.
Kita tinggal install motherboardnya di sini. Nah, ini kenapa selalu ya aku pasang coolernya terlebih dahulu, karena kalau motherboardnya dulu repot banget ya kan. cover up both my ears, 'cause I know, baby, it's working. It's working. Never should right. You're stickier than the super glue. I can never shake you out. Ini dia motherboardnya, kita pasang teman-teman. Waduh, kena kamera saya kan. Tidak apa-apa tapi ya, kita pasang. Dan kita cari dulu bancikan bautnya, nggak tahu tempat bautnya ya. Kita cari tempat bautnya. Nah, pastikan juga backplate aman ya, atau presisi gitu, jadi nggak buradul kerjanya gitu ya. Oke, backplate aman, ini tinggal di baut aja ya. Nah, itu backplate-nya tuh udah kelihatan kan tuh. USB gitu-gitu. Gak kehalang apapun gitu kan. Gak kehalang casing atau apa. Udah presisi, tinggal kita baut sekarang. Dan ini fan tambahannya, nanti kita bakal install juga. Dan di sini kita bakal pasang fan belakang dulu ya. Ini juga aku bikin exhaust atau ngebuang panas dari dalam. Jadi aku gini lagi karena kayaknya bakal susah. Jadi demi kenyamanan bekerja, kita pasang dulu fan-nya ya.
Oke, fan belakang sudah terinstall dan ini udah kenceng gitu ya. Kita bisa langsung install motherboardnya. Aku selalu pokoknya pasang fan atau cooler terlebih dahulu teman-teman. Biar ntar kabelnya tuh nggak pating nyerantel gitu, paling apa ya, paling bundet gitu. Made of glass, it seems you're shattering, shattering a part of me, and I can take it. My heart is so hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so hollow, your voice is an arrow, making the pain. My heart is so hollow. Ini aku majuin dulu kameranya biar teman-teman bisa melihat bagaimana dalamnya gitu ya. Ya, pakai jatuh dah. Ya. Oke, gak usah khawatir ya, ntar itu juga kita buka belakang lagi casingnya, buka casing belakangnya lagi, susah banget. Kita kendorin dulu ya. Empty as your love, incomplete in the space that we go thus. And I can't fix it, you triggered the damage. My heart is so hollow, the blood has an echo inside of my veins. My heart is so hollow, your voice is an arrow, making the pain. My heart is so hollow, hollow, hollow. My heart is so hollow. My heart is so hollow. Ya itu kalau nggak presisi nggak bakal masuk teman-teman. Jadi emang harus bener-bener lurus dan presisi. Nah ini kayak udah pas. Kita tambah 2 baut lagi biar makin kenceng. Oke, motherboard terinstall dengan sempurna ya. Ini udah mantap pokoknya. Dan di sini kita bakal pasang coolernya teman-teman ya. Down to the ground, you're dragging me. It's constantly. No, I won't make a sound. I love the pain. It sets me free. It's wrong, I can't think right. I love the bird below you, said myself that this is the last time. It's wrong, I can't make right. Slipping off in the moonlight when I knew the truth. I had myself for you. On the ground, I know the truth. I know the truth.
Di sini kita bakal pasang cooler. Di sini aku menggunakan thermal paste dari Arctic juga. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah terlalu sedikit juga. Yang penting pas aja gitu ya. Boleh diratain, boleh enggak, terserah ya. Soalnya ntar juga kalau dipasang sama coolernya itu bakal merata sendiri teman-teman. Tapi kalau banyak teman-teman yang diratain gitu pakai pakai plastik gitu ya boleh juga sih. Tapi kalau saya sih biasanya gini langsung gitu. Oke, di sini pasangnya zigzag ya, jadi nggak jomplang gitu. Kalau cara pasangnya urutan bakal jomplang teman-teman. Bakal ngangkat sendiri gitu. What you have found, I'm a rose in thorns, but you cut me down. It's wrong, I can't think right. I love the bird below you, telling myself that this is the last time. It's wrong, I can't think right. Slipping off in the moonlight when I know the truth. I hurt myself for you. I can feel it somewhere inside, haunting like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect, it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating, and the air gets tough just breathing. I'm alone, but I'm still feeling like someone's with me. It's strange, I know, but I feel like you're here with me, like chasing ghosts. I know you're out. Oke, cooler sudah terpasang dengan sempurna. Pastikan sisi-sisinya kencang semua. Kalau ini wajib kencang teman-teman. Ya, hasilnya semua wajib kencang sih. Tapi pastikan yang ini perfect karena itu cooler dari prosesor. Karena kalau misalkan nggak perfect bakal terjadi sedikit, bukan sedikit sih, overheat ya bahkan ya. Oke, di sini bakal kurapi-rapiin dikit deh. Time is unfair, cause I know you're out there somewhere, patient, waiting unaware, feeling like your grip might slip too soon, but I'm running, chasing. Oke, dan ini untuk baut-bautnya bisa disimpan lagi di wadah kecil gitu ya. Karena baut itu sangat diperlukan teman-teman ya. Gak bisa sembarang baut soalnya kalau buat ngerakit komputer tuh. Oke, kita berdiriin dulu ya untuk melihat hasil dari CPU ini kalau berdiri gitu ya. Jadi ini model casingnya tuh power supply-nya di belakang teman-teman. Nah, kurang lebih seperti inilah.
Dan di sini kita bakal milih kabel untuk power supply-nya. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find a piece in me. I wanna be, I wanna be, I wanna find myself, but again, it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find a piece in me. I wanna be, I wanna be, I wanna find myself, but again, it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find a piece in me. I wanna be, I wanna be, I wanna find myself, but again, it's always a phase. I wanted to stay, no you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself.
Oke teman-teman, aku tadi bagian pasang-pasang fan ku skip ya karena ini lama banget untuk manajemen kabel dan lain-lain. Dan di sini untuk coolernya aku ubah posisinya jadi miring ke kanan gitu ya. Dan di sini kita tinggal masang RAM dan kita menginstal VGA teman-teman ya. Oke, VGA udah terpasang ya, kurang lebih seperti inilah ya penampakan PC-nya teman-teman ya. Kita tinggal finishing aja, kita tinggal install Windows dan beberapa aplikasi yang dibutuhkan ya. Kurang lebih 1 hari aku merakit komputer ini teman-teman ya, karena kemarin datang barangnya sore ya. Di sini bakal aku bersih-bersihin dikit ya. Jadi paling nggak ketika udah kepasang casing, kinclong gitu dilihat dari luar, nggak perlu bongkar-bongkar lagi, iya kan?
Kayak di aku beres-beres dulu ya, karena ini CPU bakal ku berdirikan gitu ya. Oke, ini udah aku coba berdiriin dan ku coba nyalain dan ternyata aman. Dan di sini bakal ku finishing ya, bakal ku pasangin semua casing-casingnya teman-teman. They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone in the world out there. They say you don't gotta go home, but you can't stay here. And no, I don't wanna be alone in the world out there. Here we go. The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Summer's calling. As we wait for the smoke to clear and we watch our dreams appear, I know that we can rise together. This vision that we share is ours. Together we can touch the stars. I know that we will see December. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling.
Oke, casing udah nyala, udah kepasang gitu ya. Jangan lupa dilap-lap dikit gitu kan. Biar yang punya tuh seneng gitu. Datang-datang CPU-nya bersih gitu kan. Dari sini aku kunci lagi ya. on my own, but I don't know why you hit the road, but you don't realize. Oke, kita bakal tes dulu nyala atau enggak. Jenggotku bos, ya kan. Sah, ya kan. Goks. Ini dia. CPU-nya udah nyala ya, normal. RGB nyala. Dan fan atasnya kan pakai Arctic ya, nggak pakai RGB, jadi nggak ada RGB-nya. Ya, ini kurang lebih harganya sekitar 4.500.000 teman-teman ya. Tapi ketika teman-teman nonton video ini, harganya bakal naik jadi 18 juta aja teman-teman ya. Dari sini udah aku install ulang dan aku install beberapa aplikasi ya. Di sini teman-teman bisa lihat tuh orangnya langsung install game banyak ya. Ada Rainbow Six, ada Valorant, ada Apex ya. Jadi ini aku lagi installing dan installing gitu ya. Dan ya beginilah kerjaanku teman-teman ya, rakit komputer begini. Dan sekali lagi ini harganya 4.500.000, tapi kalau teman-teman nonton video ini gitu ya, harganya langsung naik jadi 18 jutaan aja gitu ya. Dan sekali lagi ya, PC ini dirakit. Ngomong apa, udah belibet gitu. Udah capek teman-teman, gila 1 jam video ini ya. Ya pokoknya buat teman-teman yang mau rakit PC gitu ya, atau mau konsultasi bolehlah, Instagram ada di pojok kiri bawah no. Dan buat yang mau oprek-oprek atau servis HP juga bisa ya, langsung aja di Instagramnya. Dan buat teman-teman sekali lagi kalau misalnya ada pertanyaan atau mau nambahin sesuatu, boleh banget ya, langsung aja tulis di kolom komentar gitu ya, kita sharing ilmu gitu ya. Oke deh, mungkin cukup sekian ya buat video pada kali ini. Jangan lupa di live video ini bila teman-teman suka, dan jangan lupa di subscribe juga ya untuk dukung terus channel Pandava Android. Dan buat teman-teman yang dukung lebih jauh, silakan link donasi ada di description. Tapi buat teman-teman yang mau dukung pakai subscribe aja, sudah terima kasih, pakai banget ya. Dan makasih juga buat yang udah donasi. Makasih banget. Cuma bisa makasih aku, pokoknya lancar terus semoga rezekinya. Oke deh, see you on the next content. Goodbye. Dadah.